Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua yang terhormat, Bu Cik, dan ibu-ibu PKK, juga remaja, adik-adik sekalian, dan kawan-kawan kami yang sudah berkenan untuk hadir hari ini. Langsung aja, mungkin kami langsung ke intinya aja, langsung ke acaranya aja biar cepat, waktu juga udah siang. Kali ini kami akan membuat workshop pembuatan pembalut kain. Ini adalah salah satu alternatif untuk kita, khususnya kaum perempuan, dari penyelamatan bumi dan penyelamatan kesehatan bagi kita juga kaum perempuan. Mungkin akan sedikit dijelasin nanti sama kawan saya terkait bahayanya penggunaan pembalut sekali pakai. Silakan ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu sekalian. Ya Bu, perkenalkan sebelumnya nama saya Nada Arika, biasa dipanggil Nada. Saat ini saya mahasiswa di Universitas Syakuala, jurusan biologi. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit Bu menjelaskan nih Bu tentang bagi Cak ke judul awalnya, ya tentang pembalut kain gitu ya Bu ya, tentang pembalut kain yang di sini kita pertamanya tuh jelasin dulu tentang kanker serviks. Dan apa sih kaitannya dengan menggunakan pembalut kain ini dengan penyelamatan lingkungan juga, gitu ya. Nah, jadi lanjut saja ke slide selanjutnya. Nah, jadi kalau misalnya Ibu dari ilmu yang kami dapatkan dari dosen-dosen kami, di sini kita apa ya bilangnya tentang kita tuh harus mengetahui dulu tentang kanker gitu ya. Bahwa memang setiap manusia itu rupanya itu memiliki sel kanker. Jadi setiap wanita maupun pria maupun anak-anak semuanya itu punya yang namanya sel kanker gitu. Tapi ada yang muncul, ada yang nggak muncul. Nah, yang muncul itu nantinya bisa disebabkan oleh faktor-faktor lingkungan ataupun faktor-faktor makanan atau faktor genetiknya. Ya kan? Kalau misalnya yang nggak muncul, berarti dia masih bisa beradaptasi istilahnya Bu, kalau di biologi sama tubuh kita. Jadi sistem imun dalam tubuh kita itu rupanya masih sanggup untuk menahan si kanker ini, sel kanker biar nggak naik ke permukaan, biasanya biar nggak muncul gitu. Nah, jadi sebenarnya apa sih kanker itu Bu ya? Bisa dilihat di sini juga kan. Kanker itu adalah penyakit akibat pertumbuhan tidak normal dari sel-sel jaringan tubuh yang berubah menjadi sel kanker. Nah, dalam perkembangannya, sel-sel kanker ini tuh bisa menyebar ke bagian tubuh-tubuh yang lainnya dan dapat menyebabkan yang paling fatal adalah kematian. Ya, nah, berbicara lagi tentang kanker, tadi kan ada udah sedikit sebut Bu, kalau misalnya wanita, pria, anak-anak itu semuanya punya yang namanya sel kanker gitu ya, sel calon kanker, tapi ada yang muncul, ada yang enggak. Nah, kalau misalnya pada wanita sendiri, itu yang paling banyak menurut data yang ditemukan sama Kementerian Kesehatan, itu wanita di Indonesia itu paling banyak dua kankernya, kanker serviks atau enggak kanker payudara. Nah, pada kesempatan kali ini kita belajar nih tentang kanker serviks Bu. Karena dia tuh kanker serviks itu adalah kanker nomor 1 pembunuh wanita, gitu maksudnya yang bisa menyebabkan kematian pada wanita di Indonesia. Kanker serviks ini merupakan kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Yang misalnya bisa Nada tunjukin sebelah sini Bu. Nah, kalau ini adalah struktur dari organ kelamin pada wanita. Kalau misalnya ini tadi vagina, di sebelah sini itu adalah serviks atau leher rahim. Nah, kemudian di sini uterus atau rahimnya, kemudian yang di sebelah sini itu ovarium, maksudnya indung telurnya. Nah, jadi kanker serviks ini dia itu menyerang area ini Bu, area pintunya, pintu menuju rahim. Dari vagina menuju rahim, di sini ada serviks lehernya. Nah, di sini kankernya itu bakalan muncul gitu. Di sinilah yang memang bisa fatal ya. Kanker serviks itu kenapa bisa fatal? Karena dia kalau misalnya tadi kan dibilang kanker itu menyebar. Jadi dari sini dia bisa saja menyebar ke daerah rahim ataupun bisa saja dia menyebar ke daerah vagina. Ya nanti bisa menyebabkan kemajuan ataupun kematian pada janin seperti itu. Nah, penyakit kanker serviks merupakan penyakit kanker dengan prevalensi tertinggi di Indonesia. Kalau di Aceh sendiri itu menurut data adalah 1,4
bagaimana sih gejala-gejala kanker serviks itu ya Bu ya? Kalau misalnya kita itu mungkin kalau misalnya pada remaja dia itu belum istilahnya bisa kita lihat, bisa juga enggak gitu. Tapi biasanya paling mudah ditemuin, maksudnya bisa kita lihat itu waktu misalnya kita udah menikah gitu. Kalau misalnya kita sudah menikah, wanita yang sudah menikah itu biasanya rentan, maksudnya bisa kita lihat gejala-gejala kanker serviksnya. Nah yang pertama itu kaki bengkak. Nah tapi tidak semua misalnya ibu-ibu yang kaki-kakinya bengkak itu termasuk gejala kanker serviks, enggak Bu ya. Jadi kaki bengkak tuh misalnya dengan ada sakitnya, misalnya udah sedikit kita jalan tiba-tiba sakit gitu lah. Itu bisa jadi itu hanya gejala gitu, tapi belum tentu itu kanker. Nah kemudian yang kedua nyeri punggung. Nah nyeri punggung ini juga sama kayak kanker kaki bengkak tadi. Tidak semua misalnya kita tuh yang lagi haid misalnya kan biasa sering nyeri punggung. Nah itu nggak selamanya nyeri haid itu bisa diistilahkan sebagai gejala dari kanker serviks. Jadi ada yang memang kalau misalnya nyeri punggung pada yang penderita kanker serviks itu dia kayak lebih dari waktu selesai haidnya gitu. Berpanjangan dia misalnya seminggu itu atau sebulan sakit nyeri punggung misalnya, itu bisa jadi salah satu gejala dari kanker serviks. Nah kemudian jadi itu ada yang ketiga keluar darah setelah melakukan hubungan seks gitu. Nah jadi istilahnya kan kalau misalnya dulu dari yang saya tahu ya dari dosen misalnya pada hubungan pertama kali itu kan ada yang keluar darah, itu yang dari istilahnya lupa ada. Nah tapi sebenarnya gimana dong ya, ada juga yang hal tersebut tuh terjadi sebelum sebelum berhubungan gitu. Itu bisa terjadi karena misalnya kecelakaan atau yang lain-lainnya. Nah tapi kalau misalnya dia itu udah menikah nih, kayak ibu udah menikah ya kan, terus tiba-tiba ada keluar darah lagi misalnya saat berhubungan, nah itu bisa mungkin misalnya khawatir bisa langsung periksa ke dokter, puskesmas terdekat. Nah kemudian ada juga keluarnya cairan vagina yang tidak normal. Kalau misalnya dari yang saya pelajari di sama dosen juga, kalau misalnya keputihan yang normal itu keputihannya itu lebih ke warnanya putih ya, putih ataupun misalnya dan dia pun nggak terlalu berbau nyengat gitu. Bau ada tapi nggak nyengat, nggak aneh-aneh baunya. Dan itu memang kalau keputihan itu tergantung sama makanan yang kita makan. Tapi kalau misalnya keputihan yang nggak normal, misalnya warnanya itu mulai kehijauan atau misalnya udah kecoklatan, nah itu bisa indikasi dia itu tercampur sama darah yang memang dari sel kankernya itu gitu. Nah kemudian pendarahan setelah menopause. Nah, ibu-ibu di sini ada yang sudah menopause atau belum ibu? Belum ya, alhamdulillah masih ada. Nah jadi kalau misalnya ini ada yang sudah selesai menopause masih ada yang keluar bercak-bercak darah, nah itu bisa segera diperiksa ke puskesmas. Ada lagi saya mens tidak teratur, nyeri perut, berat badan turun, pendarahan pada vagina, muncul darah seperti mens, pusing dan kelelahan, serta tinja berdarah. Tinja berdarah ini gimana bilang ya? Kita kan mungkin ragu ya, ini ambeien atau tinja berdarahnya mau ke kanker serviks gitu ya. Nah ini tuh bisa kita lihat gimana ya? Nah dia pun masih kurang tahu untuk yang istilahnya ini, yang tinja berdarah ini masih belum terlalu paham gimana bedanya sama ambeien sama tinja berdarahnya orang-orang yang hampir kena gejala kanker serviks. Nah kita lanjut. Nah jadi siapa sih sebenarnya penyebab utama dari kanker serviks ini kan? Nah penyebab utamanya itu adalah suatu virus ya bahwa yang namanya human papilloma virus atau kita bilang HPV. Nah kalau HPV ini dari yang ada pelajari itu tuh banyak jenisnya. Ada HPV jenis A, jenis sampai A sampai 16. Nah kalau misalnya yang menyerang kanker serviks itu lebih ke HPV yang nomor 16 kalau nggak salah sama nomor 8 gitu. Nah HPV ini sendiri sebenarnya nggak hanya tumbuhnya itu bisa menyebabkan sel kanker serviks, tapi bisa juga menyebabkan sel kanker kulit. Ibu-ibu mungkin pernah lihat di internet ya kan, ada orang yang biasanya tuh manusia pisang yang kutil-kutilnya itu banyak. Nah itu juga salah satu disebabkan sama human papilloma virus tadi gitu. Nah faktor yang menyebabkan atau resiko-resiko yang bisa menyebabkan kanker serviks itu ada infeksi dari HPV, kemudian usia, kemudian yang ketiga ada merokok. Nah jadi kalau misalnya nih Bu ada bapak-bapak di rumah bukan merokok, jadi kan gimana dong ya?
Nah, soalnya merokok itu meskipun kita nggak merokok, suami kita yang merokok, merokok pasif, nah itu bisa Bu jadi resiko yang bisa menyebabkan kita tuh kanker. Ya. Kemudian ada infeksi dari Chlamydia atau dia kuman keputihan. Nah, kemudian kurangnya konsumsi buah dan sayur juga termasuk jadi faktor resiko. Nah, jadi nanti bakal mungkin dijelaskan juga nih sama Arista gizi-gizi yang seimbang biar kita tuh bisa terhindar dari yang namanya sel kanker cervix ini. Kemudian berat badan yang berlebihan atau obesitas itu juga bisa menyebabkan resiko dari kanker cervix. Kemudian penggunaan kontrasepsi atau pil KB dalam waktu lama. Jadi kalau misalnya pil KB itu setahun aja Bu ya, dia itu memang ada jangka waktunya Bu ya. Karena ada kasus gini Bu, dengar dari di Pulau sini Bu ya, Pulau Jawa gitu kan. Ada dia tuh pengen banget gendut Bu. Orang kurus kayak saya misalnya pengen banget gendut. Dia minum pil KB karena katanya kata orang-orangnya kalau minum pil KB itu bisa cepat gendut. Gitu kan. Bisa nambah berat badan. Padahal itu salah gitu. Jadi ya remaja-remaja jangan langsung minum DKB, konsultasi sama puskesmas terdekat dulu sebelum konsumsi ini. Dan ibu-ibu yang menikah juga seperti itu ya. Konsultasi sama pihak yang lebih tahu mengenai hal itu sangat bisa membantu kita untuk terhindar dari penyakit yang sangat berbahaya ini. Gitu. Nah kemudian juga ada faktor lain, misalnya berupa hamil dan melahirkan di usia yang sangat muda, faktor keturunan. Nah itu yang paling banyak, karena biasanya kanker itu seperti tadi yang di awal ada dijelaskan, dia itu ada yang diturunkan, ada yang memang dia itu muncul karena faktor-faktor luar tadi seperti misalnya merokok, ya kan, nggak makan sayur sama buah. Jadi kalau misalnya nih ada dalam keluarga kita yang punya kanker, tapi misalnya bukan kanker cervix, misalnya kanker istilahnya kita bilang kanker kelenjar ini misalnya, nah itu bisa Bu, bisa jadi gitu, bisa merugikan kita, tapi bukan kelenjar getah lagi, bisa menyebabkan cervix lagi gitu. Karena banyak juga kasus yang seperti itu Bu ya, datanya ditemukan. Nah yang terakhir nih yang bakalan mungkin berkaitan tentang kenapa kita harus istilahnya kalau bisa beralih lah dari pembalut sekali pakai itu ya ke pembalut kain, itu adalah tentang hygiene. Hygiene itu maksudnya kebersihan ya, terutama pada saat menstruasi seperti itu. Nah ini siklus menstruasi gimana ya? Ya ini untuk hitung siklus menstruasi sih ibu sekalian, yaitu hari pertama hari bulan itu. Siklus haid itu bisa dihitung dari hari pertama bulan kedua dikurang dengan hari pertama hari bulan pertama dan mencapai. Nah jadi sekarang kita masuk Bu ke sahabat-sahabatnya wanita pada saat menstruasi. Nah di sini mungkin yang paling sering kita gunakan ya Bu ya, paling sering kita temukan di supermarket di mana-mana itu adalah sahabat kita yang ini yang pembalut sekali pakai yang dijual di pasaran, banyak banget Bu ya, banyak banget. Nah kemudian sebenarnya ada lagi nih sahabat-sahabat wanita yang lain yang menemani saat kita tuh menstruasi. Seperti misalnya nanti yang ini pembalut kain yang bakal nanti kita kerjakan workshopnya bersama-sama dengan Ocha. Kemudian ibu-ibu mungkin pernah dengar sekarang itu udah ada lagi hits menstrual cup. Pernah dengar ibu-ibu sekalian mungkin? Ya, jadi Bu, ini bagi info sedikit ya. Kalau misalnya di luar negeri, selain menggunakan pembalut kain, mereka tuh ada yang namanya inovasi menstrual cup. Jadi dia tuh bentuknya cup, memang seperti ini bentuknya, kecil. Kemudian cara penggunaannya itu, cupnya itu kan elastis karena dari karet gitu, dari latex, stiker ya. Nah kemudian dia kita bilang, istilahnya kita pencet, kemudian dilipat, baru masukkan gitu. Cara pemakaiannya seperti itu. Nah kalau misalnya dari pribadi, ya agak hayu sedikit Bu kalau misalnya kami belum nikah. Tapi kalau ibu belum nikah, sebenarnya aman-aman saja gitu. Justru malah lebih gerak kita tuh nggak kalau misalnya kita pakai pembalut kan Coba-coba ya. itu nggak benar sekali tuh. Ya kan? Kalau misalnya di Malaysia nggak ada, kalau di Jawa-Jawa juga udah mulai terkenal menstrual cup ini Bu. Tapi mungkin kalau kita masih baru-baru ya. Baru juga. Iya Bu. Tampung ya. Iya benar. Caranya jadi ditampung, habis itu kalau misalnya udah penuh tinggal dikeluarkan,
ada lagi nih Bu, sahabat wanita yang lainnya. Yang kecil ini, yang bentuknya itu sekitaran segini panjangnya, setelunjuk ya setelunjuk nada lah ya. Kemudian ada talinya. Nah, ini namanya tampon, ibu-ibu. Mungkin ibu-ibu pernah dengar tampon? Betul ya. Ya tampon ini dia namanya tampon. Jadi dia lebih kecil daripada menstrual cup dan bahannya itu tuh agak sama kayak pembalut sekali pakai. Jadi dari kasa dari kertas juga gitu. Nah, kemudian dia tuh caranya juga sama tapi kayak menstrual cup dimasukkan. Nanti kalau jadi kan diserap tuh Bu, darahnya sama si tampon ini. Kalau misalnya selesai, ditarik dibuang gitu. Jadi ini memang baru ya sahabat wanita yang mungkin baru-baru ibu sekali dengar gitu kan, yang cuma kita sering dengar di atas. Nah, jadi kita masuk kepada pembalut gitu. Asal mula pembalut ini kenapa bisa kita tuh memakai pembalut ya kan? Jadi pembalut sekali pakai itu adalah sebuah perangkat yang digunakan oleh wanita di saat menstruasi, berfungsi untuk menyerap darah dari vagina supaya tidak meleleh kemana-mana misalnya. Jadi kalau zaman dahulu nih Bu, nah, dulu nggak tahu Bu ya, saya pun nggak riset, saya pun nggak cari tahu, cuma ini dikasih tahu juga sama dosen, sama anak-anak bahwa dulu tuh seperti ini bentuk dari pembalutnya. Entah zaman-zaman kapan gitu, mungkin sebelum Masehi, orang-orang mungkin pakainya seperti ini dari bentuk apa kok nggak salah saya. Kemudian diikat sama tali sama karet. Kemudian udah menuju modern lagi, udah jadi kain gitu. Kemudian modern lagi jadi pembalut sekali pakai. Mungkin dulu sebelumnya pada tahun 70-an lebih orang tua kita pakai ini mungkin pakai kain ya. Bisa pun masih pakai itu kadang-kadang kalau misalnya nggak nyaman lagi pakai pembalut sekali pakai. Nah, jadi kita lanjut bukan tentang yang pembalut sekali pakai ini apa aja sih Bu kandungan di dalamnya ya kan? Nah, jadi zat-zat yang dalam pembalut sekali pakai yang biasa kita pakai itu ada beberapa zat yang dibilang menurut riset itu berbahaya. Yang pertama itu ada dioksin. Nah, jadi dioksin itu adalah suatu bahan kimia untuk mengolah limbah. Limbah apa Bu? Limbah kertas. Jadi kertas dari semua TPA itu nanti dikumpulkan oleh si dioksin ini, jadi nanti akan lebih hancur gitu, lebih padat. Jadinya kan misalnya kertas itu selembar-selembar ya kan. Kalau misalnya ada banyak tumpah-tumpahnya, pakai dioksin ini bisa jadi bubur kertas gitu istilahnya. Nah, kemudian katanya lagi menurut data itu di dalam pembalut sekali pakai itu ada yang namanya klorin. Nah, klorin ini dia tuh untuk memutihkan kertas. Mungkin Aca bisa ke bawah lagi. Nah, jadi seperti inilah istilahnya Bu. Dari kertas yang pertama bubur kertas yang udah dibakar, kemudian dikasih dioksin, jadi bubur kertas yang awalnya warnanya kayak coklat, oleh klorin ini nantinya dia akan memutihkan. Jadi seperti ini. Ya mungkin kalau misalnya ibu murah pembalut sekali pakai ya, kita yang remaja-remaja yang pakai pembalut sekali pakai, kalau misalnya kita cuci itu pasti keluar kan ya, yang bubur kertasnya kayak seperti itu. Itu yang di pembalut yang di pasaran. Kemudian ada juga plastik, itu sekitaran 60%, 90% yang dimana kita tahu bahwa plastik ini sebenarnya kalau zaman sekarang itu udah sangat mencemari lingkungan, sangat banyak gitu ya. Baiknya tuh memang kita kalau bisa kurangin sedikit-sedikit plastik ini, kembali lagi ke yang lebih baik yaitu kain. Nah, habis ada latex. Latex ini tuh dia tuh pada setiap manusia, maksudnya ada pada sebagian manusia maksudnya itu ada bisa menyebabkan alergi. Tapi ada juga yang misalnya manusianya itu tahan latex, jadi ya nggak masalah aja kalau dia tahan latex. Lanjut Cak. Nah, kemudian kita dari pembalut sekali pakai ini kita lihat lagi nih si pembalut kain teman. Apa sih apa istilahnya yang bisa kita dapatkan dari pembalut kain ini gitu ya. Yang pertama, pembalut kain ini tuh jangan pakai uang. Kemudian tapi meskipun dia memang dipakai uang, dia tuh kebersihannya memang harus kita jaga betul-betul. Kalau misalnya orang malas nyuci, nah itu mungkin agak susah loh kan. Kalau untuk malas gitu untuk pakai pembalut kain. Tapi sebenarnya memang lebih baik pakai pembalut kain ini karena dia itu aman untuk jangka panjang. Kemudian dia itu ramah lingkungan dan juga ramah pada kulit. Kita tahu semuanya bahwa misalnya kain itu dia itu adalah bahan yang paling ramah sama kulit kita. Gitu. Kemudian juga hemat. Nah, ini paling penting tuh. Kan kita saya ibu kan, kalau saya remaja-remaja nih nanti kalau udah gede, itu pasti hemat.
lagi. Nah, ini mungkin udah bisa nih ke OCA dijelaskan lebih lanjut. Kalau misalnya masalah ekonomi ini memang OCA insya Allah ahlinya. Jadi kita lihat dulu apa sih perbandingan ya kan secara ekonomis lebih mana, yang mana sih lebih ekonomis antara pembalut kain, pembalut sepatu pakai atau yang lain-lainnya. Jadi kepada OCA dipersilakan. Lanjut ya Bu. Ini kan tadi udah dijelasin kalau misalnya alternatif kita pembalut sekali pakai, pembalut kain itu jauh lebih hemat dibandingkan kita menggunakan pembalut sekali pakai. Kalau biasanya ibu-ibu kalau misalnya pada periode menstruasi itu menggunakan berapa pembalut sekali pakai ibu dalam sehari? 2, 3, 4, 5, ada 5. Kita ambil aja 3 pieces pembalut sekali pakai dalam satu hari. Satu pembalut itu kira-kira 2.000 sampai 3.000. Kalau 2.000 kali 3 dalam sehari berarti 6.000. Dalam periode menstruasi biasanya kita 7 hari ya Bu ya. Biasanya 7 hari. 7 hari berarti dalam sehari kita pakai 3 pembalut, 3 dikali 7 berarti 21. Dalam sebulannya kita menggunakan 21 pembalut sekali pakai. 21 pembalut sekali pakai dikali 2.000. Jadinya 42.000 setiap bulan kita harus mengeluarkan uang sebanyak 42.000. Gimana lagi kalau misalnya setahun? Itu kan jauh lebih mahal ya Bu ya. Dan kita harus terus-menerus nyetok itu kan. Kalau misalnya alternatifnya kita ganti jadi pembalut sekali pakai, biasanya kan pembalut kayak gini berkisar sekitar 20.000 sampai 30.000 satu piecesnya. Tadi kayak yang udah dibilang, kelebihannya dari pembalut kain itu dia bisa digunakan secara berulang. Sama kayak kita pakai baju aja Bu, satu kali baju kan bisa diganti-ganti. Beda sama pembalut sekali pakai yang berbahan dasar plastik. Jauh lebih murah. Kalau misalnya 20.000 satu aja kita gunakan 3 dalam sehari, berarti kan 60.000 kita pakai. Dan itu besoknya masih bisa kita pakai lagi. Itu bisa digunakan kurang lebih selama 1 tahun. Nah, kalau misalnya kita pakai tampon atau menstrual cup, harga menstrual cup itu biasanya mulai dari 80.000 sampai bahkan ada yang 800.000 satu menstrual cup. Dan itu bisa digunakan selama 10 tahun. Yang menstrual cup tadi Bu, ya. Karena itu kan berbahan dasar silikon gitu kan, itu tidak perlu daya. Harganya jauh hanya. Nanti ini kan kami kasih pola, kami kasih gunting, ibu gunting polanya, dimiring aja. Boleh pakai baju rumput boleh. Ini langsung di baju aja. Kalau untuk ini bahan luarnya nih, Ocha kasih yang ibu praktekkan, ini bahan luarannya gitu kan. Kalau misalnya bahan dalamnya, kita pakai yang namanya kain tetra. Nah, kain tetra dalamnya. Jadi ini gimana mudah-mudahan? Itu bisa dilebihin aja. Saya takutnya nanti ya boleh. Iya, potongnya lewatin aja lah, biar nanti pas kita jahit nggak pas-pas. Ada yang PHC ini. PHC. Untuk kayu nggak begitu ya. Musik banyak kan? Enggak. Nggak layan, layan. Teori itu ya? Nanti dari itu pagi. Harusnya.
Jadi secara simpel kan, ianya bahan-bahannya udah lumayan jarang ditemukan gitu. Nah, jadi kalau misalnya mungkin nanti ibu mau produksi banyak ya kan, adik-adik yang PKK remaja pengen nih bikin lagi pelatihan seperti ini. Di mana sih Kak belinya? Nah, ini bisa promosi sedikit, ini belinya di toko Karimun. Memang cuma ada di toko Karimun. Udah keliling-keliling satu Banda Aceh memang tetap ada di toko Karimun. Kalau semeternya udah naik harganya, kemarin itu sekitar 25, sekarang itu udah 30.000 kemarin kami beli. Iya, mau tahu juga. Oh iya iya. Dia kasar jadinya, tapi sekali cuci dalam. Iya betul betul. Jadi itu yang di bahan ininya. Boleh sesuaikan Bu. Boleh mau tebal lagi boleh Bu. Kalau misalnya mau lebih tipis juga boleh. Karena ini kan kita buat sendiri bukan. Jahit sendiri. Bisa jahit pakai tangan, bisa jahit pakai mesin. Nah, kalau kali ini karena kita nggak ada mesin, kami nggak bawa mesin, kita jahit pakai tangan. Iya betul Bu, seperti itu. Nah pertamanya nanti dijahit dulu, di ininya tuh jahit. Ya baru diisi. Baru nanti kita jahit belakangnya. Dari dalam nak balik. Boleh. Ke dalam. Iya betul Bu. Jadi dalamnya kita ambil tetra, tempel ini jahit dulu biar rapi. Ini udah ada yang udah jadi Bu polanya mungkin warna boleh, kalau untuk warna juga boleh. Biar kreatif. Hidung saya sama terbang. Nah kita juga bikin ya ini. Kak, yuk silakan Kak. Ini dulu tetranya. Ini bisa yang rapi, boleh dirapi pakai gunting nanti. Nah, ini satu, ya. Satu lagi. Ini masih ada deh. Rumah di Jarum wilayah ini. Iya, bukan banget. Terus soal benang. Mana di ini kan belinya. Iya. Itu sengaja beli yang nomor 8 Bu. Biar bisa enak masuk benangnya. Iya Bu. Nah, Gimana? yang ini nanti kita taruh sini. Habis itu kita jahit seperti ini Bu. Kalau mau ini boleh, jahit dulu boleh. Aku nggak tahu Yang ini. iya, nanti jadinya seperti itu. Kira ya udah. Kita kelihatan Bicara yang dulu. Bicara dah. Jawab Gak ada mata nenek ya? Mata nenek. Bapak dah 2 ulah lu kan. 2 ulah lu ni. Boleh lu kan? Boleh ya. Di mana? Satu bagian ini.